Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifastio. Saya kalian di kelompok 7 ingin mereview tentang strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis Anda. Ada banyak strategi promosi atau pemasaran yang dapat Anda terapkan untuk bisnis Anda. Saya telah merangkum 11 strategi pemasaran yang cocok untuk diterapkan untuk bisnis Anda. Berikut adalah strateginya. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan anggaran. Langkah pertama dalam strategi pemasaran adalah menentukan tujuan marketing dan menyusun anggaran untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Tujuan apa yang ingin Anda capai? Tujuan dari strategi pemasaran bisa berbeda-beda, tergantung dari usaha Anda masing-masing. Beberapa contoh tujuan strategi pemasaran adalah meningkatkan brand awareness, yang kedua meningkatkan conversion, ketiga yaitu meningkatkan revenue. Selanjutnya yaitu 2. Memanfaatkan Google Businessku. Google Businessku adalah fitur untuk pemilik bisnis yang berguna mempermudah calon konsumen untuk mengetahui informasi lengkap bisnisnya, dari nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat email perusahaan, terus jam operasional, terus website perusahaan, foto kantor, hingga review pelanggan. Dengan mendaftarkan bisnis Anda di Google Businessku, kantor, restoran, atau perusahaan Anda otomatis muncul di Google Maps. Pelanggan yang ingin datang ke tempat bisnis Anda akan mudah menuju lokasi bantuan Google Maps. Meskipun terlihat sepele, Google Businessku memiliki banyak manfaat, dari bisnis muncul di Google Maps, review, pelanggan, hingga media komunikasi bagi para pelanggan. Jadi pastikan Anda terdaftar di Google Businessku. Yang ketiga yaitu tentukan satu kanal media sosial utama. Banyak pilihan media sosial yang dapat Anda manfaatkan seperti untuk strategi pemasaran. Pertama ada Facebook, Instagram, Twitter, Line, hingga membuat iklan di AdSense YouTube. Yang keempat itu email marketing. Beberapa orang mungkin menganggap email marketing sebagai spam yang berpotensi mengganggu konsumen, namun fakta berkata sebaliknya. Penggunaan email marketing terus meningkat setiap tahunnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa email marketing 40 lebih efektif untuk memperoleh konsumen dibandingkan Facebook dan Twitter. Efektivitas yang tinggi ini mungkin disebabkan perusahaan dapat menjangkau konsumen di area personal mereka, yaitu kontak masuk email. Yang kelima yaitu terapkan konten marketing. Konten marketing adalah teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting dan konsisten untuk menarik audiens dengan tujuan untuk mengonversi mereka menjadi konsumen. Salah satu media utama untuk menjalankan konten marketing adalah blog. Yang keenam yaitu bagikan konten yang relevan, penting, dan konsisten. Seperti yang sudah tersebutkan di poin sebelumnya, konten yang Anda bagikan harus memenuhi 3 syarat, yaitu relevan, penting, dan konsisten. Pertama, Anda harus membuat konten yang relevan dengan bisnis Anda. Misalnya, Anda mengelola bisnis fashion, maka Anda memerlukan pembuatan konten yang berkaitan dengan fashion. Kedua, relevan saja tidak cukup. Anda juga perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut penting atau tidak untuk diketahui target audiens. Buatlah skala prioritas berisi topik-topik yang relevan untuk target audiens. Urutkan yang dari yang terpenting hingga topik yang kurang penting. Yang ketiga yaitu dalam konten marketing. Anda tidak bisa mengandalkan satu konten saja untuk menarik perhatian audiens. Diperlukan banyak konten untuk akhirnya Anda bisa merasakan manfaat konten marketing untuk bisnis Anda. Yang ketujuh yaitu riset keyword. Riset keyword ini berfungsi untuk menentukan kata kunci apa yang relevan untuk blog atau website Anda. Memilih kata kunci yang tepat ini penting karena akan berpengaruh pada performa blog atau website Anda di hasil pencarian. Setiap penulis blog maupun website harus mengetahui apa yang sering dicari oleh orang-orang di mesin pencari agar konten yang ditulis relevan dan bermanfaat untuk para pencari. Ke-8 yaitu optimasi SEO. Agar mudah ditemukan oleh calon pelanggan di Google, website usaha Anda harus berada di halaman pertama hasil pencarian.
Anda harus bersaing dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu website lain untuk mendapatkan peringkat pertama di Google. Yang ke-9 yaitu paid search. Sejak ditemukan mesin pencari online, siapapun bisa menemukan apa saja di dunia maya, dari jurnal ilmiah hingga alat rumah tangga. Keberadaan mesin pencari online seperti Google merubah perilaku konsumen, di mana konsumen saat ini bisa menjadi produk Google terlebih dahulu sebelum membelinya. Google menyebut keadaan ini dengan Zero Moment of Truth atau ZMOT. 10. Bangun relasi. Selain membangun strategi pemasaran di platform-platform di atas, Anda juga perlu membangun relasi dengan orang-orang industri Anda. Bangunlah dengan grup Facebook atau Facebook yang berkaitan dengan bisnis Anda. Jadilah pembicara atau sponsor di seminar dan acara berkaitan dengan industri Anda. Dengan begitu, Anda juga bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan industri tersebut. Yang terakhir itu yang ke-11, memaksimalkan alat promosi cetak. Meskipun saat ini strategi marketing online sudah dilakukan oleh sebagian besar bisnis, namun masih banyak promosi offline yang masih efektif di era digital. Sekarang ini salah satunya adalah memaksimalkan alat promosi cetak seperti kartu nama, flyer atau brosur. Alat promosi cetak membantu meningkatkan brand awareness dan meningkatkan reputasi perusahaan Anda. Karena tidak semua orang mengakses internet, dan tentunya dengan alat promosi cetak akan membuat bisnis Anda lebih terpercaya. Sekian review dari saya untuk strategi bisnis untuk bisnis Anda. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.